ini Bapak Ibu? Baik Bu kabarnya. Saya juga baik Bu. Oke, terima kasih ya untuk Bu Agustina dan untuk Pak Alwin. Kita berjumpa pada hari ini dalam kegiatan coaching kita pada siang hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, sebelumnya nama saya Andriani Nasution. Saya di sini sebagai supervisor, Pak Alwin sebagai coach dan Bu Agustina sebagai coaching gitu kan. Nah, baik, sebelum kita memulai, ada sedikit yang ingin saya diskusikan ini untuk Pak Alwin. Pak Alwin, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama itu adalah tentang rubrik penilaian gitu kan Pak Alwin. Jadi kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian. Jadi Bapak sebagai coach ya? Ya Bu, betul Bu. Oke, ada beberapa poin yang harus dipahami di sini Pak Alwin. Jadi nantinya saya akan mengamati bagaimana Bapak dalam kegiatan coaching ini bisa menerapkan alur tirta, serta prinsip coaching itu harus dimiliki sebagai kemitraan, proses yang kreatif, serta mengembangkan potensi dari seorang coaching. Seperti itu rubrik penilaiannya Bapak ya. Mudah-mudahan Bapak nanti bisa menjalankan sesuai dengan apa yang kita diskusikan. Kemudian Pak Alwin, saya ingin bertanya nih, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada hari ini? Baik Bu, terima kasih Bu. Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan nanti Bu, yang pertama itu adalah tentang kehadiran penuh atau presensi. Lalu yang kedua nanti mendengarkan aktif setiap pertanyaan, mendengarkan aktif pada saat coaching sedang berlangsung. Oke, dari antara dua tadi itu kan Pak, Bapak itu lebih spesifik yang mana? Yang mana yang lebih Bapak tekankan seperti itu? Tentang mendengarkan aktif. Oke, berarti Bapak nanti sebagai pendengar yang baik itu nantinya akan ada indikator pencapaian keberhasilan dari pengembangan kompetensi ini ya Bapak. Bagaimanalah Bapak mengetahui indikator pencapaian keberhasilan ini? Menurut saya Bu, indikator itu nanti dikatakan telah tercapai setelah coaching berlangsung. Si coaching nanti akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, dan juga coaching bisa mengambil langkah atau cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Mungkin seperti itu ya. Oke, jadi nanti kita lihat ya bagaimana hasil si coaching dalam menemukan solusi atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya Bapak. Iya. Baik, Pak Alwin dan Bu Agustina, sepertinya itu dulu dari saya ya Bapak Ibu. Kita akan lanjut dalam kegiatan coaching ini yang akan dilaksanakan oleh Bapak Alwin sebagai coach kepada Ibu Agustina sebagai coaching seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap? Siap Bu, siap. Sudah siap Bu. Oke, untuk itu saya persilahkan kepada Pak Alwin sebagai coach untuk memulai kegiatan coaching ini. Silahkan Baik, Bapak. terima kasih Bu Adi. Apa kabar Bu Agus? Kabar baik Pak. Baik, senang rasanya jumpa lagi dengan Ibu. Tapi nampaknya tidak seperti biasanya ceria, mungkin kegalauan yang saya lihat dalam Ibu. Apa ada yang mau disampaikan hari ini Bu? Sebenarnya Bapak benar sekali ya Pak. Saya sedang ada problem sedikit ini Pak yang saya sedang pikirkan. Bagian permasalahannya Bu? Iya Pak. Ibu, baik. Apa ada yang bisa saya bantu Bagus? Coba Ibu ceritakan apa masalah yang sedang dipikirkan. Begini sih sebenarnya ya Pak ya. Di kelas saya itu ada satu anak murid saya yang sering terlambat dan juga sering juga mau dia tidak masuk sekolah begitu Pak. Oke Bu, nanti ini tentang masalah anak ya Bu ya, kita di kelas ya. Iya Pak. Kira-kira nih Bu Agus, apa yang Bu Agus nanti harapkan setelah selesai diskusi kita ini? Tujuan saya sih sebenarnya ya agar saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak. Jadi anak saya itu tadi ya bisa tidak terlambat atau juga ya tidak usah dia datang terlambat lagi dan tidak akan membuat keributan dan akan masuk ke sekolah gitu Pak. Baik Ibu. Tadi Ibu bilang ada satu murid Ibu yang sering terlambat ya Bu ya, dan Iya. sekarang tidak masuk sekolah.
apakah ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Bu? Sebenarnya sih sudah Pak ya, saya sudah memanggil anak tersebut dan sudah berbicara dengan anak tersebut. Dan dari cerita anak tersebut, saya menilai bahwa dia memberi alasan karena dia tidak ada yang membangunkan, makanya dia terlambat begitu Pak. Dan juga mau juga tidak sekolah akhirnya karena terlambat bangun tadi Pak. Baik, Ibu. Kemudian dari cerita ibu ini nampaknya sangat menarik. Anak kita ini terlambat karena terlambat bangun dari sekolah ya. Iya benar Pak. Kemudian dari hasil pembicaraan ibu dan siswa tadi, setelah ibu telusuri tadi, apa alasan sebenarnya dia datang terlambat ke sekolah? Ya yang seperti saya bilang tadi Pak, dia terlambat sekolah karena tidak ada yang membangunkannya. Jadi ya dia terlena tidur terus gitu, payah bangun begitulah Pak kira-kira. Baik, Bu. Anak terlambat karena tidak ada yang membangunkan. Apakah ibu tidak menanyakan kepada orang tuanya? Saya tanyakan juga sih Pak. Dan anak itu menjawab bahwa ayahnya pergi bekerja. Dia tinggal di rumah itu sama adiknya yang masih TK sama ayahnya. Nah kebetulan mamanya itu sudah hampir setahun meninggal ya Pak ya, waktu dia masih kelas 1. Jadi ayahnya itu kerja sebagai satpam. Ya kalau ayahnya pergi bekerja, maka itu dia akan lama tidurnya dan juga dia tidak bisa bangun pagi-pagi begitu Pak kira-kira. Baik, Ibu. Tinggal bersama ayahnya dan adiknya ya, Bu ya. Iya Pak. Karena ibunya sudah meninggal dan kalau malam ayahnya bekerja sebagai satpam, berarti di rumah hanya dia dengan adiknya. Iya Pak. Makanya tidak ada yang membangunkan. Nah, dari pengamatan ibu, apakah anak ini setiap hari datang terlambat atau ada hari-hari tertentu? Sebenarnya sih tidak setiap hari Pak. Saya lihat sih pengamatan saya berapa hari dia terlambat biasanya itu di hari Jumat atau di hari Sabtu saja Pak. Menurut pengamatan ibu, kenapa harus hari-hari itu terlambat anak kita ini? Saya rasa ya karena alasan itu tadi Pak, dia tidak ada yang bangunkan, ayahnya pergi bekerja itu tadi Pak. Berarti ayahnya kerjanya di malam Sabtu, yang 2 malam tadi ya, Bu ya? Iya, mungkin di situ ayahnya kerja masuk malam. Oke, Bu, baik. Lalu apa langkah-langkah yang akan ibu ambil dalam mencapai tujuan pembicaraan kita agar anak tersebut tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya rasa saya sudah pikirkan sih ini Pak, saya akan memanggil anak ini tersebut lagi ya Pak ya. Saya akan panggil lagi dia, saya akan motivasi lagi agar dia tidak terlambat lagi, dia bisa bangun sendiri itu sih Pak. Terus saya akan membuat seperti jadwal gitu Pak, seperti roster ya, dia nanti akan berikan stiker atau cat atau tangan atau tanda tangan nanti anaknya, jadi setiap dia bangun, dia pada hari bangun dia akan berikan tanda tangan, berarti dia bangun pagi gitu Pak. Jadi itu dia kira-kira Pak yang akan saya lakukan. Ide bagus sekali ya, Bu ya. Lalu nanti kapan ibu akan melakukan ide ini? Secepatnya ya Pak ya, saya akan lakukan cepatnya biar anak ini juga tadi tidak sering terlambat, agar dia bisa juga bersekolah dengan nyaman dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Baik, ibu akan melaksanakan secepatnya biar selesai permasalahan ini ya, Bu ya. Iya Pak. Apakah ada ukuran keberhasilan akan rencana ibu ini, Bu? Ukuran keberhasilannya sepertinya ya saat anak saya ini tadi tidak terlambat lagi datang ke sekolah, begitu Pak. Baik, bagus. Tadi kan ibu sudah ada rencana atau langkah-langkah yang mau diambil. Kapan kira-kira ibu akan melaksanakan? Saya akan lakukan secepatnya, begitu Pak. Nah, untuk melaksanakan rencana ibu ini, apakah ada orang lain yang akan ibu libatkan, Bu? Ada Pak, saya rencananya akan melibatkan guru agama. Karena saya melihat kedekatan antara guru agama dan anak ini tadi, dan juga ayahnya. Saya akan memanggil ayahnya, saya akan mencari informasi dan menginformasikan kepada ayahnya tadi, agar ayahnya tadi juga lebih memperhatikan anaknya saat ayahnya pergi bekerja, begitu Pak Kiran. Baik, berarti ibu akan menjalin kerjasama, kolaborasi dengan guru agama, kemudian dengan orang tua, tentunya untuk saling mengingatkan di mana permasalahan dan agar anak ini kembali ke kelas dengan tidak terlambat ya, Bu ya. Iya Pak. Nah, nanti kira-kira nanti komitmen ibu bagaimana dengan rencana ibu? Saya
berkomitmen untuk terus memantau sih Pak jadwal anak ini tadi, lalu juga aktif dengan berkomunikasi dengan ayahnya, juga dengan guru agama tadi Pak. Begitu. Baik Bu Agus, sangat-sangat menarik pembicaraan kita, diskusi kita. Semoga rencana Ibu ini berjalan lancar ya Bu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah perbincangan kita ini? Setelah berbicara dengan Bapak, saya sedikit merasa lega dan senang sih Pak. Saya jadi lebih menentukan langkah-langkah apa yang saya tentukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Gitu Pak. Baik, syukurlah Bu Agus. Kira-kira ada hal lain yang Ibu sampaikan kepada saya? Sepertinya sih tidak ada lagi ya Pak. Baik Ibu, mungkin ini akhir dari perbincangan kita karena waktunya juga kita ini harus masuk kelas. Ya. Saya sangat saya sangat senang mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita sehat selalu. Saya tunggu pertemuan kita selanjutnya nanti ketika Ibu sudah menjalankan rencana Ibu dan sudah ada hasilnya ya. Oke. Sampai jumpa lagi Bagus. Sampai jumpa lagi Selamat Pak. siang Bu. Selamat siang Pak Alwin. Oke, luar biasa ya untuk Pak Alwin dan Ibu Agustina. Proses kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar dan alhamdulillah hasilnya juga maksimal ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk Pak Alwin dan Ibu Agustina atas kegiatan coaching kita pada siang ini. Nah, Pak Alwin, ada sedikit hal yang mau saya tanyakan sedikit ini Pak Alwin. Pak Alwin tadi telah melakukan apa saja yang telah Bapak lakukan kepada Bu Agustina? Iya Bu, tadi kami sudah melakukan percakapan coaching dengan melakukan alur tirta, yaitu saya menanyakan tujuan dari Ibu Agus, kemudian identifikasi permasalahannya tadi tentang anak yang datang terlambat, kemudian juga saya tadi sudah mendapatkan rencana aksi dari Ibu Agus dan kemudian sejumlah komitmen yang bentuk tanggung jawab dari Ibu Agus. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari Ibu Agus tadi dan sudah menemukan solusi permasalahannya. Iya, sangat luar biasa ya Pak Alwin ya. Nah, dari indikator pencapaian keberhasilan pengembangan keterampilan coach yang Bapak kembangkan tadi gitu kan, coba Bapak jelaskan bagaimana indikatornya, apakah sudah terlaksana, apakah sudah berhasil menurut Bapak gitu. Iya Bu, kalau menurut saya sudah berhasil Bu, karena setelah kami selesai melaksanakan coaching, si Bu Agus sudah menemukan jalan atau solusi untuk permasalahan tersebut dan nanti akan segera dilaksanakan supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut. Oke, Pak Alwin ya. Baik Pak Alwin dan Bu Agustina, Ya. saya akan sedikit memberikan analisis berbasis data yang telah saya rangkum tadi kan dari hasil observasi kita pada siang hari ini. Jadi tadi Bu Agustina memiliki permasalahan tentang bagaimana mengatasi keterlambatan siswa ya kan Ibu Agustina. Jadi dari percakapan tadi dibantu oleh Pak Alwin sebagai coach dengan memposisikan Bu Agustina sebagai mitranya sangat luar biasa gitu. Jadi sehingga Pak Alwin dapat menggali ide-ide dari Bu Agustina sehingga permasalahan tadi mendapatkan solusi yang sangat baik gitu. Nah, jadi ada beberapa solusi tadi Bapak yang saya catatkan ya. Tadi yang pertama itu memanggil anak tersebut dengan cara memotivasinya gitu kan, dan membuat jadwal atau stiker. Jadi setiap dia bangun pagi itu akan diberikan stiker gitu ya kan. Nah, itu tadi yang saya catat. Dan ini pastinya telah menjadi komitmen dan tanggung jawab oleh Bu Agustina sebagai guru yang akan menerapkannya secepat mungkin seperti itu. Jadi itu sedikit hasil analisis saya ya Bapak Ibu. Kemudian ini untuk Pak Alwin, minggu depan akan ada coaching nih Bapak Alwin untuk selanjutnya ya kan, untuk melihat perkembangan coaching. Pak Alwin, kompetensi apa lagi nih yang mau Pak Alwin kembangkan? Baik Bu, setelah tadi saya mencoba mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif, nanti saya akan kepengen mengembangkan kompetensi saya yang satu lagi, yaitu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, supaya nanti si coaching lebih cepat menemukan solusi-solusi atau mungkin ya jalan keluar dari permasalahan. Iya Pak Alwin, berarti Bapak akan mengembangkan keterampilan dalam menyiapkan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya kan.
Tapi tidaklah mudah gitu kan Pak Alwin. Kita harus berlatih untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Baik, sepertinya sangat senang perasaan kita karena sudah menyelesaikan kegiatan coaching kita pada hari ini dengan lancar dan dengan maksimal. Baik, terima kasih atas perhatiannya kepada Pak Alwin dan Ibu Agustina. Mungkin kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya seperti itu. Oke, Pak Alwin dan Bu Agustina, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali ya Bu, sampai Bu Ani, sampai jumpa di lain waktu. Oke.